Tetap di Market Review pemirsa, dan masa pandemi memaksa seluruh kegiatan untuk melalui digital ataupun memaksimalkan digitalisasi. Hal tersebut meningkatkan urgensi transformasi digital di Indonesia. Urgensi untuk melakukan transformasi digital karena pandemi COVID-19 meningkatkan perhatian pemerintah untuk menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni di era digital. Presiden Joko Widodo mengatakan transformasi digital dibutuhkan persiapan yang matang, termasuk dari sisi sumber daya manusia. Menurutnya, untuk melakukan transformasi digital setidaknya dibutuhkan 600.000 talenta digital setiap tahunnya. Hal tersebut berdasar pada hitungan mengenai kebutuhan Indonesia yang membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Presiden Jokowi juga meminta para menteri agar regulasi yang terkait dengan transformasi digital segera disederhanakan, termasuk dalam hal pendanaan dan pembiayaan. Pemerintah berharap masa pandemi COVID-19 bisa menjadi batu loncatan untuk percepatan dalam melakukan transformasi digital. Pergerakan kebutuhan masyarakat akan digitalisasi di banyak sektor, perlu segera diantisipasi dan dipersiapkan secara matang. Berdasarkan survei IMD World Digital Competitiveness Ranking Indonesia, berada di posisi 56 dari 63 negara. Untuk mengejar ketertinggalan dalam hal digitalisasi, perlu dilakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Salah satunya dengan melakukan penyediaan internet di desa. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk berbincang mengenai tema kita di paruh ini, ada Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Kor Indonesia, mengenai evaluasi dan harapan efektivitas Kartu Prakerja. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sebelum kita kemudian menjawab apakah ataupun membahas lah ya, apakah sebetulnya Kartu Prakerja gelombang keempat ini dapat menjawab kebutuhan akan transformasi digital. Ada hal yang lebih penting lagi kemudian kita untuk bahas di segmen ini, bagaimana efektivitas dari pelaksanaan program Kartu Prakerja gelombang 1 sampai dengan gelombang 3. Tadi dari KASBI ataupun Konfederasi atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menyampaikan evaluasinya ada beberapa, Pak Peter. Di antaranya adalah tidak user friendly, sangat susah untuk diakses. Kemudian juga ada isu mengenai transparansi dan juga tidak akuntabel. Dari pandangan Anda, sebetulnya dari gelombang 1 sampai dengan ketiga, temuannya seperti apa? Efektivitasnya seperti apa, Pak Peter? Ya, tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Ya, kalau kita melihat dari pemanfaatan bantuan, ya, karena ini kan sudah menjadi semi bansos ya. Kartu Prakerja ini kan sudah berubah ya, dari sepenuhnya Kartu Prakerja menjadi sebagai sarana untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID. Ya. Nah, kalau kita lihat dari situ, ya, saya kira kalau kita tanya kepada yang mendapatkan bantuan Kartu Prakerja ini, mereka tentunya sangat terbantu. Ya, memang selama ini kritik terhadap Kartu Prakerja utamanya sebenarnya hanya pada adanya pelatihan online yang nilainya itu 1 juta, ya, sehingga secara keseluruhan dianggarkan ada 5,6 triliun. Nah, sementara di tengah wabah COVID sekarang ini, kalau kita bicara tentang kebutuhan dari para pekerja atau kebutuhan mereka yang terkena PHK apalagi, itu adalah bukan dalam bentuk pelatihan. Ya, mereka lebih membutuhkan bantuan langsung tunainya, ya, bantuan tunainya yang mereka butuhkan. Jadi tergantung kita akan melihatnya dari mana, ya. Kalau saya secara pribadi, Kartu Prakerja ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan bantuan sosial, itu adalah hal yang sangat baik, ya. Dan itu sangat membantu masyarakat kita yang terdampak. Baik. Ya, memang persoalan adanya pelatihan online itu yang perlu saya kira dievaluasi. Baik, ya, mengenai dampaknya sendiri yang diinginkan dapat memberikan dampak dalam jangka pendek adalah mungkin bentuknya bisa dalam bentuk BLT ataupun bantuan langsung tunai, tapi untuk yang jangka panjang mungkin Kartu Prakerja ini dapat bisa berjalan efektif, Pak Peter. Menurut Anda seperti apa? Ya, idenya kan gagasannya sangat bagus ya. Adalah bagaimana mempersiapkan angkatan kerja kita ya
yang baru selesai kuliah, baru selesai sekolah SMK, agar supaya mereka bisa terserap oleh dunia usaha. Mereka memiliki atau melalui kartu prakerja ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, baik itu offline maupun online. Itu kan desain awalnya seperti itu. Jadi dalam jangka panjangnya saya kira ini harus dikembalikan ke rencana awal, ya, yaitu memberikan pelatihan, peningkatan mutu dari angkatan kerja kita supaya agar bisa terserap dengan mudah oleh dunia usaha kita. Baik, Pak Peter, satu hal yang menjadi concern adalah bagaimana penunjukan operator penyedia jasa pelatihan ini dinilai syarat kepentingan. Dan ini juga sebetulnya membuat pegiat anti korupsi minta kartu prakerja gelombang keempat ini dihentikan sebelum memastikan akuntabilitasnya. Analisa Anda seperti apa, Pak Peter? Nah, ini saya agak kurang sependapat dengan KPK. Ya. Saya cenderung sependapat dengan teman-teman pengelola dari kartu prakerja. Ini bukan pengadaan barang dan jasa, ya. Jadi di dalam pemilihan itu adalah pemilihan partner, ya. Karena bantuannya sendiri tidak diberikan kepada mitra-mitra provider dari jasa online ini, ya. Jadi ini berbeda dengan pengadaan barang dan jasa. Ya. Baik. Bantuan yang sendiri langsung diberikan kepada masyarakat yang sudah melalui proses, ya. Mereka mengajukan dan kemudian diseleksi. Nah, sementara untuk yang 8 ini penyedia sebagai marketplace itu bukan, mereka tidak mendapatkan manfaat langsung, ya, tidak seperti pengadaan barang dan jasa yang melalui lendang dan sebagainya. Ini adalah partner. Ya. Tapi dari produk yang di-deliver ini bentuknya adalah jasa, Pak Peter. Ya, tetapi itu bukan juga adalah produknya dari mitra ini, kan? Bukan dari, misalnya dari Ruang Guru. Ya. Tetapi nanti Ruang Guru menjadi semacam tempat untuk para penyedia jasa pelatihan itu untuk bergabung di Ruang Guru. Baik. Atau di tempat lain. Baik. Sehingga yang langsung mendapatkan manfaatnya bukan dari Ruang Gurunya. Pak Peter, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.